The Boys Season 4. Season yang paling jadi bahan caci makian netizen ya. Kalau kita compare sama season-season sebelumnya, ini yang paling parah sih. Gue coba cek dari netizen-netizen luar sih, paling banyak komentarin mengenai operasi plastik mukanya si Erin Moriarty sebagai pemerannya Starlight ya. Itu setiap kali ada post The Boys, pasti komentarnya ada gif muka Squidward yang versi ganteng gitu. Tapi kalau misalnya gue lihat di komentar netizen Indo beda lagi tuh. Kalau netizen Indo biasalah lebih mempermasalahkan masalah adegan-adegan gaynya, terutama si Frenchie ya di sini. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat season sebelumnya sebenarnya udah banyak adegan gay di The Boys, cuman mungkin karena ini Frenchie karakter utama, jadi mulai membludak lah di sini, banyak dicaci maki season 4 ini. Tapi kalau kalian tanya apakah dua hal tersebut mengganggu gue ketika nonton The Boys? Ya sedikit, ada mengganggu sedikit, tapi sebenarnya bukan itu masalah utamanya. Ada sebuah masalah yang jauh lebih besar yang membuat season 4 The Boys ini adalah season terjelek menurut gua. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton, Skip, Blow On. Jangan lupa kalian semua, kita akan kembali lagi di review sebuah TV series. Dan di review kali ini gue pengen kasih spoiler alert buat kalian yang belum nonton season 4 dari The Boys ini sampai habis. Dari episode 1 sampai 8 gue bakal bahas plot-plot utamanya, kejadian-kejadian yang membuat kita shock. Karena ya udah season 4 ya, masa gue bahasnya non spoiler lagi. Tentunya gue bakal bahas lebih detail ke plotnya, apa permasalahannya, apa kritikan yang bakal gue sampaikan. You're all fucking welcome. Ya langsung to the point aja, buat gue The Boys season 4 ini adalah season yang paling jelek murni karena plot ceritanya yang terlalu melebar kemana-mana, terlalu main di subplot. Nanti gue bakal bahas secara detail subplot ini apa faedahnya, apa pentingnya. Dan menurut gue kayak lu bisa nonton episode 8 doang tanpa nonton episode 1 sampai 7. Itu kita bahas nanti. Tapi apakah gara-gara plot yang jelek ini The Boys season 4 menjadi season yang sampah? Ya enggak juga gitu. Karena menurut gue The Boys ya tetaplah The Boys. Kenapa kalian pengen nonton The Boys? Ya udah pasti yang pengen kalian lihat, yang membuat kalian jatuh cinta pertama kali ketika nonton The Boys season 1 adalah series yang satu ini adalah series yang tidak mengindahkan semua peraturan-peraturan tontonan yang ada. Semua batasan-batasan kekerasan atau konten seksual itu semua ditampilkan secara belak-belakan, diterobos begitu aja, easy peasy lemon squeezy. Jadi seliar apapun imajinasi kalian mengenai sebuah tontonan itu udah dikeluarin semua di The Boys. Lu mau apa? Lu mau titit segede gunung nampil di layar gitu? Ya ada di Gen V ya kan? Kalau kalian belum nonton tuh spin-off The Boys, dan itu ada hubungannya juga sama season 4-nya. Atau misal kalian mau lihat manusia seks sama gurita, ada juga di The Boys. What the fuck? It's not what it looks like. Dan semua hal-hal yang tidak pernah terbayangkan sama otak kalian pun akan kalian temui di sini yang membuat kalian shock. Dan itu yang membuat kalian jatuh cinta sama series ini kan. Dan itu semua untungnya masih banyak dimasukin di season 4-nya ini. Ya seperti yang udah gue bilang tadi, karena gue kecewa banget sama season 4-nya The Boys ini, yang bakal gue kasih tahu mungkin dari sisi positifnya dulu. Karena ya lebih banyak kan negatifnya dari positifnya. Ya untuk positif menurut gue masih sama sih sama season-season sebelumnya. Mulai dari gore yang cukup brutal, adegan pembunuhan dari Homelander. Dia ngebunuh semua orang yang terlibat di masa lalunya, dibantai satu-satu dengan cara yang menegangkan di episode 4 itu. Atau misalnya di episode terakhir kalian inget Web Weaver dibelah begitu ya dengan mudahnya, kayak ya gore-gore masih asik gitu ya. Atau hal-hal vulgarnya juga masih agak bikin shock juga, kayak misalnya Human Centipede di episode 2 tuh kalau nggak salah. Itu bener-bener gua nonton pas premiere bareng orang-orang pertama kali diundang sama Prime Video, semua pada kaget, pada teriak no. Ya itu masih ada lah. Atau komedi gue juga masih cukup fresh gitu ya. Apalagi duo komedi Deep sama Black Noir menurut gue cukup kocak ya. Apalagi yang paling gue inget di episode 7 ketika mereka baru nyadar kalau mereka dimanfaatkan sama si Sister Sage itu kocak banget. Emang paling ngakak duo combo maut itu. Terus udah ngomongnya pakai bro mulu lagi. Dan secara satir pun masih banyak parodi ke arah superhero Marvel gitu. Dimana di sini kita bisa lihat Spider-Man versi real gitu, versi realistis, namanya Web Weaver gitu. Lah lu kalau misalnya digigit laba-laba, ya yang bener aja, masa keluar dari tangan? Apa hubungannya gitu jaring keluar dari tangan? Ya laba-laba kan keluar dari belakang tuh. Nah manusia juga kalau digigit laba-laba keluar dari pantat juga dong jaringnya. Nah itu Web Weaver. Atau si Mystic versi The Boys, si Shapeshifter. Ya kalau Mystic kan kayak lu berubah jadi orang lain gampang aja gitu kan, langsung berubah transformasi gitu. Kalau di sini ya dia harus kupas kulitnya dulu, baru di dalamnya tuh berubah.
Menurut gue itu jauh lebih make sense, jauh lebih realistis, dan ini menurut gue udah jelas-jelas parodi ke superhero Marvel. Dan sudah pasti villain kita semua yang kita banggakan, sang Homelander ya, Anthony Starr. Menurut gue actingnya tuh makin menjadi-jadi ya, makin gila, makin maniak, makin psikopat. Cara ketawa dia udah mendekati Joker ya, meme-nya udah kemana-mana, udah banyak banget. Dan gue perhatiin mukanya tuh, mimik wajah, cara dia memainkan bibir kayak gininya, pergerakan mata, menurut gue tuh udah gila sih. Anthony Starr udah bener-bener kayak, ini orang emang udah jadi Homelander beneran deh. Gue perhatiin setiap season 1, 2, 3 tuh semakin bagus, makin ke develop karakter Homelandernya. Itu yang keren. Tapi sayangnya cuma sebatas itu aja sih hal-hal positif yang bisa gue temukan. Sisanya menurut gue agak acak-adul ya. Season yang satu ini terutama ya tadi masalah plot cerita. Ini yang paling penting kan, karena The Boys itu lebih dari sekedar action. Justru actionnya dikit, mainan politik yang banyak, drama, intrik, pertarungan antara superpower sama non superpowernya. Itu kan yang harus ter-highlight gitu kan. Lewat taktik, strategi, otak. Itu yang pengen kita lihat gitu. Tapi itu semua jadi terkesan kayak dipaksain, plotnya serba instan dan maksa. Oke, mungkin untuk membedah plotnya, apa masalah utama dari season 4 The Boys ini, ya kita lihat dulu tujuan akhirnya apa. Ya tujuan akhirnya kalau dari sisi Homelander, ya dia pengen memanfaatkan si Victoria Newman yang berencana menjadi wakil presiden, dan Homelander ini pengen kontrol si Victoria Newman ini untuk bisa berkuasa di pemerintahan. Nah, sedangkan kalau The Boys punya 2 plan di season ini untuk menghancurkan si Homelander. Yang pertama, virus yang udah di-build sejak seriesnya Gen V. Kalau kalian pengen tahu, ini virusnya tuh asal mula dari mana sih? Ya itu dari Gen V. Mending nonton Gen V dulu. Tapi plan keduanya adalah Ryan. Ini juga salah satu kunci utama gitu. Dimana si Butcher pengen gunain Ryan untuk melawan bapaknya sendiri. Karena yang bisa berpotensi untuk ngalahin bapaknya ya cuma anaknya doang kan, si Ryan gitu. Makanya dia harus ngebujuk. Nah, inilah di sini tarik-tarikan antara Butcher sama Homelander terhadap si Ryan ini. Nah, dari gambaran besar cerita The Boys season 4 ini, coba kita persepsikan menjadi pembuat story dari The Boys season 4. Ya tentunya kita pasti punya mind map gitu kan. Dari cerita yang gini, kita bakal buat kayak gimana. Dan tujuan akhirnya ada di episode 8. Nah, ketika kita lihat di episode 8, semua plan Homelander untuk mengontrol Victoria Newman itu gagal karena si Victoria Newman ini mati, dibunuh sama Butcher. Awalnya dipikir gagal, tapi ternyata itu semua plannya si Sister Sage, yang menurut gua agak tolol juga. Ini plannya nggak make sense gitu. Nanti gua bakal bahas di part karakternya si Sister Sage gitu. Tapi gara-gara ini, Homelander akhirnya bisa menguasai Amerika gitu. Undang-undangnya akhirnya diterbitkan, si Robert Singer ditangkap. Ya udah, Homelander yang sekarang punya kuasa nih terhadap satu negara, lu bayangin gitu ya. Sedangkan The Boys ditangkepin semua jadinya kan. Nah, dari semua kesimpulan yang tadi gue udah ceritain, itu kan terjadi di episode 8. Lu bayangkan episode 8 ini langsung tayang tanpa adanya episode 1 sampai 7. Apakah bisa? Ya bisa. Ya kasarnya ya, gitu ya, paling tambahin ya beberapa menit lah. Bisa, tapi episode 8 tuh bisa berdiri sendiri. Artinya apa? 1 sampai 7 itu gimmick doang, cuma buat delay, ngelama-lamain, alias ini season milking. Cuman buat apa? Bridging jembatan ke season 5 gitu loh. Sedangkan secara plot cerita nggak ada gunanya. Lebih ke subplot setiap karakter yang tiba-tiba kayak punya masalah semua gitu. Si Huey punya masalah, Starlight punya masalah, Kimiko punya masalah, Frenchie kayak tolol masalah. Nah, kita bakal bedah satu-satu. Ini subplot-subplotnya menurut gue kenapa nggak sepenting itu. Kita mulai dari Huey, salah satu karakter paling penting The Boys. Bahkan dia memulai ini semua karena pacarnya mati di episode 1. Tapi karakter di season ini apa gunanya? Coba sebutin di kolom komentar, apa gunanya? Kagak ada bos, cuman jadi bahan bully doang. Udah disiksa sama si Ashley, dikelit-kelitikin. Ditipu sama chef shifter lagi di episode 7. Dan lebih parah lagi apa? Dikasih subplot mengenai bapaknya yang tiba-tiba kena sakit gitu. Terus masalah sama maknya dibalikin lagi di sini. Dan semuanya buat apa? Kalau kalian pikir lagi ya, buat adegan gore bapaknya itu tiba-tiba punya kekuatan tembus, dan lu lihat kan dia tembus-tembusin orang di rumah sakit itu. Cuman buat adegan mengerikan itu doang. Tapi buat plot cerita apa gunanya? Kagak ada. Oke, lanjut lagi ke karakter berikutnya, Frenchie. Nah, ini lebih tolol mampus lagi nih. Ini karakter kayak kagak ada penting-pentingnya di series ini gitu. Lu perhatiin ya, Frenchie yang di awal-awal dikasih subplot dia ketemu sama mantannya, itu ada adegan gay-nya. Ya, gua nggak peduli sama adegan itunya gitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah itu semua cuma bertujuan agar si Frenchie ini menyerahkan diri ke polisi di penjara, terus tiba-tiba balik lagi di episode terakhir gitu. Jadi kasarnya karakter Frenchie di season ini dengan sopan dikeluarkan dari season 4. Cuman dibutuhkan untuk episode terakhirnya, dan ditangkap lagi juga kan pada akhirnya. Jadi kayak dia buat apa gunanya di sepanjang season 4 ini gitu. Starlight. Wah, Starlight juga lu
kasih subplot dia punya krisis identitas sehingga kekuatannya menghilang. Buat apa? Lu kalau misalnya kayak Spider-Man 2, lu inget kan kekuatan Peter Parker hilang, itu ada fungsinya. Itu ada pendalaman karakternya. Peter Parker belajar lagi ketika dia awalnya raindrops is falling on my head, ya kan? Senang tuh, dia gak punya kekuatan. Tapi lama-lama ketika ada kebakaran, dia harus bantuin, dia gak punya kekuatannya. Dia mulai kecewa gitu. Dan akhirnya ketika dia mulai pede lagi, dia mulai harus menyelamatkan pacarnya itu, dan kekuatannya baru balik lagi. Itu pendalaman karakter. Lah, Starlight, buat apa dihilangin gitu kekuatannya? Gak ada pengaruhnya untuk karakter. Dan di episode terakhir, tiba-tiba kayak balik lagi gitu kekuatannya. Hah? Kita rehat sejenak. Mungkin dari kemarin gue banyak lihat di kolom komentar banyak yang mendewa-dewakan A-Train di season ini. Akhirnya ini redemption arc-nya A-Train, dia bisa menjadi superhero akhirnya, the real superhero. Itu kan gue inget di season 7 baru dia menyelamatkan, bener-bener menyelamatkan gitu kan. Tapi cuma begitu doang, gak di-highlight sama sekali karakternya. Cuman kayak kalau lagi butuh masuk dia nyelamatin. Kalau misalnya nggak butuh ya udah hilang tiba-tiba. Ntar masuk lagi gitu. Kayak plotnya tuh bener-bener kayak bongkar pasang seenak jidat aja, nggak ada benang merah yang jelas. Dan yang paling parah, lu tau nggak siapa di sini nih? Sister Sage ini nih karakter baru yang katanya superhero terpintar di dunia. Yang gua nggak ada lihat pinter-pinter sama sekali sih. Mohon maaf ya, menurut gue sih masih lebih pinter Lord Baelish di Game of Thrones atau Gustavo Fring di Breaking Bad gitu daripada nih orang. Kayak sok-sokan banget. Di episode terakhir kayak seenak jidatnya dia ngomong, ini semua plan gua. Akhirnya berhasil kan. Anjing, lu kayak gak ngapa-ngapain anjing. Kalau lu gak ada juga plannya jalan juga menurut gua. Gitu loh, kayak seolah-olah pengen dibikin pinter tapi gak ada pinter-pinternya. Jadi gak ada pergerakan dia yang berarti gitu. Kayak di awal-awal dia cuman kayak nyirem orang gitu, membuat pertikaian. Ya elah, itu semua orang juga bisa. Gue juga bisa bikin kayak begituan gitu. Ya berarti gue pinter juga dong. Literally semua kejeniusannya si Sister Stage di season ini itu cuman kayak dia ngambil take credit aja. Kayak si Firecracker berantem sama si Starlight. Si Starlight kan kehilangan kendali gitu, dia emosi banget gitu. Terus pada akhirnya si Sister Stage ngomong gitu, ah, kejebakan lu ke perangkap gue. Lah, perangkap dari Hong Kong. Tanpa lu juga mereka berantem sendiri gitu. Nggak jelas. Dan puncaknya villain kebanggaan kita semua, si Homelander, apa gunanya di season 4 ini selain cuman berguna di episode 8? Plannya Sister Sage yang diada-adain itu berhasil dan dia bisa take control of Amerika gitu. Ya udah sekalian aja season 4 cuman episode 8 aja satu episode. Ya gue yakin banget sih ketika gue ngomong kayak gini kalian pasti gak setuju sama gue kan. Kalian pasti bilang kayak episode 4 itu kan ngeri banget bang, Homelander ngebunuhin semua orang yang dulu nyiksa dia pas masih kecil gitu kan. Iya, episode 4 emang mengerikan secara suspense. Gue akuin, gue juga tegang nontonnya gitu. Apalagi lihat actingnya si Anthony Starr yang gila-gilaan gitu. Tapi secara plot cerita, apa fungsinya episode 4? Ada nggak? Gak ada. Coba kalian pikir-pikir lagi. Homelander bisa ke situ gara-gara apa awalnya? Awalnya gara-gara dia berantem sama Ryan kan? Ya udah, tiba-tiba dia mau balik lagi ke masa lalu gitu. Nah, terus habis itu apa? Habis dia ngebunuhin orang, gak ada kelanjutan mengenai arc itu. Tiba-tiba kayak seolah-olah semuanya normal lagi aja gitu. Kayak buat apa ada plot itu? Ya, gue ngerti secara ini series The Boys ya harus ada adegan gore-nya. Ya gue tahu Homelander memang harus ada adegan-adegan yang kayak begitu. Tapi kalau kalian perhatiin season-season sebelumnya, setiap kali adegan Homelander melakukan sesuatu itu pasti ada sebab, ada akibat. Itu yang paling penting kan, karena berjalan sesuai benang merah yang udah dibuild sejak episode 1, 2, 3, 4. Jadi nyambung gitu satu seasonnya. Coba kalian inget-inget lagi, setiap akhir season itu pasti Homelander tuh kayak unlock skill baru, potensi baru gitu. Di season 1 dia ngebunuh Madeline Stillwell yang udah dianggap sebagai ibunya dia. Terus di episode 3 dia ngelaser orang di depan banyak orang, tapi dia malah diapresiasi dengan musiknya teng tong teng tong teng yang biolanya itu masuk lagi. Selalu ada development karakternya mengenai Homelander gitu. Ketika dia lagi haus akan cinta, kok gue gak dicintai sama orang lain gitu. Tapi ketika dia melakukan ini kok gue mulai diapresiasi. Itu kan dinamika karakter itu. Nah di season ini apa? Gak ada. Gue cuman ngeliat dia kayak orang cengeng yang cuman mengandalkan Sister Stage. Bahkan di akhir dia cuman terima hasilnya dong. Oke, akhirnya gue berhasil. Jadi season 4 ini terkesan basicnya itu bukan dari cerita yang mateng. Kayak dibuat itu berdasarkan lu mau apa dulu nih. Lu mau adegan apa, barulah kita buat ceritanya gitu. Lu mau adegan gore kayak gini, nah kita sesuaiin ceritanya gitu loh. Bukan kayak cerita yang begini nanti adegan gore yang menyusul. Kan harusnya kayak gitu dong kalau misalnya kita mau buat story yang rapi gitu. Plotnya jadi serba instan dan terkesan gak saling melengkapi satu sama lain. Gak ada benang merahnya. Kayak misalnya di episode 6, lah aneh banget tiba-tiba si Deep sama Black Noir disuruh ngebunuh
tim The Boys gitu di kantornya. Kayak kenapa nggak dari dulu aja tiba-tiba mereka berantem kayak begitu? Itu kan maksa supaya ada adegan fightingnya. Mungkin penonton memang suka adegan fighting. Ya udah kita bikin ceritanya begini aja deh. Plot instan. Dan ketika kita bikin plot instan, pasti merembetnya ke apa? Plot armor. Lu gak memikirkan konsep cerita secara matang, pasti banyak miss dalam plotnya ya. Salah satunya plot armor yang kayak dipaksakan. Contoh, lu masukin Huey ke meetingnya Tech Knight. Make sense gak? Lu MM kan lu tau lah, dia leader, dia kan punya otak dikit gitu. Gua aja, kalau gue punya anak buah nih Huey nih, terus ini meeting Tech Knight, ada Tech Knight di situ. Ngapain gue masukin Huey ke situ? Greatest detective of all time. Lu masukin dengan tololnya pakai kostum web weaver. What the hell? Itu gak make sense sama sekali plotnya. Udah si Tech Knight jadi mati tolol, mati konyol, dibunuh sama Alfrednya sendiri. Kalau dalam Batman kan Alfrednya tuh nggak jelas, tiba-tiba banget diselamatin sama Alfrednya gitu yang udah loyal selama hidupnya si Tech Knight. Kayak terlalu serba instan. Ya satu-satunya karakter yang at least punya pendalaman karakter di season ini ya menurut gue Butcher gitu. Butcher yang lo tau lah, di sini ada plot twist ala Fight Club gitu. Dia ternyata skizo, si Joe Kester ternyata cuma halusinasinya dia doang. Itu menarik lah meskipun gue nggak terlalu kaget-kaget amat ya. Ya kaget sih, cuman gak yang spesial karena ya udah ada di Fight Club gitu. Ini cuma duplikatnya Fight Club aja gitu. Tapi ya at least untuk karakter Butchernya jadi lebih enak sih kita ngikutinnya gitu, dimana dia ada dilema moral antara istrinya atau si Joe Kessler gitu. Tapi kalau akhirnya Butcher ini dibikin jadi cuma 2 episode bisa nggak ya? Bisa gitu loh. Kayak 7 episode tuh bener kayak ngadi-ngadi aja. Ya intinya tepat seperti yang udah gue duga sebelumnya di podcast Kincir. Kalau kalian pengen tonton nih videonya gitu ya, gue debat sama Bang Rian BCU di situ. Gue bilang ini cuma jembatan buat ke season 5, itu jelas banget. Makanya sampai episode 8-nya pun ya oke lah. Untung episode 8-nya yang paling seru sih episode 8 gitu. Karena emang intinya di situ. Sepanjang episode sebelumnya kayak nggak ada penting-pentingnya kan. Ya makanya gue sangat-sangat mengharapkan episode 5 emang bener-bener bisa jadi final epic moment untuk membalas kekecewaan season 4 ini. Pengorbanannya season 4 yang jadi tolol gitu seasonnya, season filler gitu. Semoga aja ya. Gue berharap banyak untuk season terakhirnya yang masih tayang 2 tahun lagi anjing. Nungguin 2 tahun endingnya kayak begini, aduh. Ya tapi sejelek-jeleknya plot dari season 4 The Boys ini tetap nggak bisa menghilangkan rasa cinta gue ke series ini. Karena tetap aja adegan-adegan yang di luar kemampuan imajinasi manusianya tuh masih banyak banget di sini. Dan gue juga suka di season ini lebih banyak reference ke pop culture gitu, film-film gitu kayak ada Human Centipede lah, ada Captain America, ada siapa itu banyak dikasih tahu lah. Ya cukup fun, cukup asik. Tapi plotnya berantakan mampus dan terlalu dipaksain. Makanya untuk final score The Boys season 4 dari Ngelantur gue bakal kasih 6,9/10 alias kurang. Ya gue gak bisa kasih di sampah sih. Karena The Boys selama esensi eksekusinya itu selalu melanggar batasan-batasan norma yang berlaku di film-film lain, ya itulah The Boys itu. Yang penting itunya. Ya plotnya ya sayang aja sih. Makanya gue gak bisa kasih di mediocre pun gak bisa. 6,9 lah gue kasih. Oke, kalau kalian punya pendapat yang berbeda sama gue, tulis di kolom komentar aja. Kalau kalian suka, ya pasti banyak yang suka. Karena orang Indonesia bodo amat sama plot. Yang penting adegan gore, that's it. Gue suka kayak gituan. Biasa orang Indonesia kayak gitu. Tapi ya gak apa-apa, debatnya di kolom komentar, kita bisa diskusi. Oke, jangan lupa juga yang belum join membership community, join dari 1.000 per hari. Bisa join di Critical Thinking dan bisa upgrade di Ngelantur Thinking buat dapetin banyak benefit dari Ngelantur, edukasi perfilman dari Ngelantur. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.